Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas rekognisi pemrograman Python yang keempat. Hal mendasar dari suatu program adalah jika ia mampu memperoleh data yang dimasukkan oleh user dan menampilkan hasil keluarannya kembali kepada user. Pada dunia programming, hal ini disebut sebagai input dan output. Dalam berbagai bahasa pemrograman, kedua cara tersebut sudah diwakili oleh suatu fungsi dengan nama yang berbeda-beda untuk setiap bahasa. Pada Python, fungsi untuk mendapatkan data masukan secara manual adalah input. Sedangkan yang bertindak untuk menampilkan hasil proses dari data masukan tadi adalah print. Keduanya merupakan fungsi bawaan Python atau sebutan lainnya built-in function. Next yaitu memasukkan dengan data input. Kita bisa saja menetapkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuatan program. Namun bagaimana jika nilai atau data masukan tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik kita tanpa perlu mengubahnya secara langsung melalui kode sumber programnya. Contohnya seperti di bawah ini, angka sama dengan input dalam kurung. Fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kita tadi. Kita langsung saja ke aplikasi PyCharm-nya. Sini kita coba ya. Angka sama dengan input. Lalu kita run. Di sini bagian run kita ketikkan angka 5. Lalu kita enter. Nah, supaya mengetahui maksud dari inputan yang dibuat, kita bisa tambahkan placeholder dalam fungsi input. Contohnya sama dengan input dalam kurung kutip 2 masukkan nama Anda lalu titik 2. Lalu kita run saja. Nah, di bagian run ini sukses. Kita masukkan nama kita, contohnya Budi. Lalu kita enter. Ya, dan berhasil. Selanjutnya, konversi data dalam input. Konversi tipe data dalam input. Data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string. Sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer misal, gunakan fungsi konversi tipe data. Jadi ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh sebelumnya, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan ya harus berupa bilangan bulat. Tidak bisa selain itu. Jika masih membandel, maka akan terjadi error seperti di bawah ini. Selanjutnya itu menampilkan keluaran dengan print. Setelah data dimasukkan lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut? Atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran program pada usernya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print. Seperti skrip di bawah ini. Kita coba inputkan siswa sama dengan kutip 2 Budi. Lalu print siswa. Oke. Lalu kita jalankan, kita run. Nah, di sini berhasil ya. Di bagian lain ini keluar muncul dari Budi. Tahukah kalian bahwa fungsi print juga dapat menginformasikan pada kita versi Python yang digunakan suatu program. Jadi jika kalian menemukan program dengan deklarasi print di dalamnya, maka dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan jika di dalam program tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi lama, itu Python 2.7 ke bawah.
Selanjutnya, parameter dalam print. Fungsi print sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi, diantaranya objects, apapun yang nantinya akan dicetak jumlahnya bisa lebih dari satu, shape, karakter pemisah, separator untuk memisahkan antar objek, defaultnya spasi, lalu ada end yaitu karakter akhir atau penutup yang akan dicetak, defaultnya new line. Selanjutnya ada file, lokasi di mana objek akan dicetak, defaultnya layar. Lalu yang terakhir flash, yaitu untuk menentukan objek keluaran ingin di flash atau tidak, defaultnya false. Selanjutnya ada performatan string dalam print. Performatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks. Ada dua cara performatan dalam Python. Cara pertama merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format, yaitu sintaksnya sebagai berikut. Kita akan coba menginputkan satu-satu. Dalam kurung masukkan nama siswa (2). Nah, itu umur, integer, input, dalamnya ada dalam kurung lagi (2), itu masukkan umur siswa. Bawah lagi kita printkan itu nama dan salah. Kita printkan dalam kutip 2, perkenalkan, nama saya, kasih tanda sebagai berikut, dan saya berusia, kita kasih tanda berikut lagi. Lalu di sini dikasih titik, format, nama, koma, umur. Sudah selesai, lalu kita run saja. Masukkan nama siswa, contohnya Joko. Kita enter, lalu masukkan umur siswa. Umur siswa yaitu misalnya 15. Kita enter. Nah, di sini keluar output sebagai berikut. Selanjutnya, sedangkan yang kedua adalah cara lama dengan menggunakan simbol persen. Ini merupakan hasil dari sintaks atau codingan yang sebelumnya, yaitu %s mewakili tipe string, %i mewakili tipe integer, %f mewakili tipe float. Itu menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.